Sebelum dimulai ceritanya, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan kisah-kisah seru selanjutnya. Aku masih ingat jelas hari itu. Gaun putih melekat di tubuhku. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Dan musik lembut mengalun di setiap sudut ruangan. Semua orang tersenyum kepadaku. Seakan-akan inilah hari paling indah dalam hidupku. Aku berdiri di sampingnya, pria yang kini resmi menjadi suamiku. Namanya Ardi, seorang pengusaha sukses, berwajah tenang dan penuh wibawa. Setiap langkahnya memancarkan rasa percaya diri. Seakan dunia ini bisa ia genggam dengan mudah. Namun, di balik senyumku yang lebar, aku menyimpan rahasia. Aku menikah dengannya bukan karena cinta. Aku menikah dengannya demi harta. Sejak kecil aku hidup dalam kekurangan. Ayahku sudah lama tiada. Ibuku bekerja keras membesarkanku dengan penuh pengorbanan. Setiap hari aku melihat bagaimana sulitnya hidup tanpa uang, cicilannya menumpuk. Kebutuhan yang tak pernah cukup, mimpi yang selalu tertunda. Aku bersumpah, suatu hari nanti aku tidak akan hidup miskin lagi. Dan saat Ardi datang melamarku, aku tahu inilah jalanku. Aku akan hidup nyaman, berkecukupan. Tanpa perlu lagi memikirkan besok harus makan apa. Aku tersenyum di pelaminan, menyalami tamu yang datang satu persatu, mendengar ucapan selamat yang membanjiriku. Tapi dalam hati, aku berbisik pelan. Maafkan aku, Ardi. Aku hanya mencintai hartamu, bukan dirimu. Aku tidak tahu. Keputusan hari itu akan mengubah seluruh hidupku lebih dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti mimpi. Aku tinggal di rumah megah dengan halaman luas. Kamar yang harum dengan wangi bunga segar setiap pagi. Dan lemari yang dipenuhi gaun-gaun mahal. Setiap kali aku membuka mata, yang kulihat adalah kenyamanan yang dulu hanya bisa kubayangkan. Ada supir yang siap mengantarku kemana saja. Ada asisten rumah tangga yang selalu memastikan segalanya rapi. Hidupku seakan berubah 180 derajat. Ardi memperlakukanku dengan begitu lembut. Ia sering membawakan bunga, mengajakku makan malam di restoran mewah. Bahkan mendengarkan ceritaku tentang hal-hal kecil yang terjadi seharian. Aku tahu, banyak perempuan di luar sana yang akan iri padaku. Namun di dalam hati, aku tetap menjaga jarak. Aku tersenyum, aku memainkan peran sebagai istri yang baik. Tapi aku tak pernah sungguh-sungguh membuka hati. Senang, ya, sekarang semua serba mudah. Tanya ibuku saat aku pulang menjenguknya. Matanya berkaca-kaca melihat aku bisa hidup nyaman. Aku hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang tiba-tiba menusuk. Aku menikah bukan karena cinta, dan hanya aku yang tahu kebenaran itu. Tetapi, seiring waktu, ada sesuatu yang tak pernah kuduga, perhatian. Ardi mulai meresap pelan-pelan ke hatiku. Caranya memperhatikanku, sabarnya menanggapi sikapku yang kadang dingin. Bahkan tatapannya yang penuh ketulusan, semuanya membuatku mulai goyah. Di dalam hati kecilku, muncul pertanyaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Apa mungkin aku bisa benar-benar jatuh cinta padanya? Hari itu hujan deras mengguyur kota. Aku duduk di ruang tamu sambil memandang keluar jendela. Menikmati suara rintik hujan yang jatuh di kaca. Ardi tiba-tiba pulang lebih cepat. Jasnya basah, rambutnya berantakan.
Tapi yang kulihat justru wajahnya yang penuh senyum. Ia membawa sekotak makanan hangat. Aku tahu kamu suka sup ayam buatan rumah. Aku sempat mampir ke kedai kecil langgananku, katanya sambil menaruh kotak itu di meja. Aku menatapnya heran. Padahal kamu pasti bisa saja memesannya dari restoran mahal, gumamku. Ardi tertawa kecil. Tapi aku ingin kamu merasakan hal-hal sederhana juga. Tidak semua kebahagiaan datang dari hal besar, kan? Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa hatiku terasa hangat. Aku menyendok sup itu perlahan, dan di setiap suapan ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seperti ada perasaan baru yang perlahan tumbuh tanpa permisi. Malam itu, ketika aku berbaring di sampingnya, aku tak bisa memejamkan mata. Selama ini aku hanya berpikir soal harta dan kenyamanan. Tapi sekarang, ada hal lain yang merayap masuk, rasa kagum, rasa aman, dan mungkin rasa cinta. Aku menoleh pelan, melihat wajahnya yang tertidur damai di sampingku. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri dengan serius. Jika suatu hari harta ini hilang, apakah aku masih ingin tetap bersamanya? Pertanyaan itu menghantui pikiranku sepanjang malam, tanpa jawaban pasti. Kebahagiaan yang mulai tumbuh di hatiku tiba-tiba terusik oleh satu kenyataan pahit. Pernikahanku tidak pernah didasari kejujuran. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar. Di tanganku ada buku harian kecil yang sejak dulu selalu menjadi tempatku menuliskan isi hati. Halaman terakhir yang kutulis sebelum menikah masih tertinggal di sana. Aku akan menikah dengan Ardi demi harta. Aku tidak peduli perasaanku, yang penting hidupku terjamin. Aku tertegun membaca kalimat itu. Hatiku panas dingin. Bagaimana jika suatu hari Ardi menemukan buku ini? Bagaimana jika ia tahu kebenaran yang kusimpan rapat-rapat? Di sisi lain, semakin lama aku hidup bersamanya, semakin aku merasakan betapa tulus cintanya. Ia tidak pernah pelit, tidak pernah meninggikan suara. Bahkan selalu mendahulukan kebahagiaanku di atas dirinya sendiri. Namun justru itulah yang membuatku semakin takut. Karena semakin aku mencintainya, semakin besar rasa bersalah yang menghantui. Rasa cemas itu semakin menjadi-jadi ketika aku melihat tanda-tanda kecil. Ardi beberapa kali bertanya dengan nada ragu. Kenapa kamu menikahiku dulu? Apa karena kamu benar-benar mencintaiku? Aku selalu menjawab dengan senyuman atau mengalihkan pembicaraan. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, ia akan menuntut jawaban yang sebenarnya. Dan saat itu tiba, aku mungkin akan kehilangan segalanya. Beberapa hari terakhir, sikap Ardi berubah. Ia tetap lembut, tetap perhatian. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, seperti sedang menyimpan pertanyaan yang tak pernah terucap. Suatu malam saat makan malam bersama, ia meletakkan sendoknya perlahan lalu menatapku serius. Kenapa dulu kamu menerima lamaranku begitu cepat? Kita hampir tidak saling mengenal waktu itu. Aku terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti pisau yang diarahkan tepat ke dadaku. Aku ingin menjawab jujur, tapi lidahku keluh. Aku takut kehilangan semua yang kini ku cintai, terutama dirinya. Aku hanya merasa waktunya tepat, jawabku pelan, mencoba tersenyum. Ardi tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi sorot matanya menelanjangiku. Saat itu aku tahu, ia mulai meragukanku. Kecurigaanku semakin kuat ketika
Suatu pagi aku kembali ke kamar dan menemukan laci meja riasku sedikit terbuka. Buku harianku tidak lagi berada di tempat biasanya. Aku panik, mencarinya dengan tergesa. Untunglah kutemukan di balik tumpukan kain. Tapi entah kenapa, aku merasa seakan ada yang sudah menyentuhnya. Malamnya aku gelisah. Aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar. Dan jika itu terjadi, aku harus siap kehilangan segalanya, termasuk cinta yang kini begitu kuinginkan. Aku menatap Ardi yang sedang duduk membaca di ruang kerja. Untuk pertama kalinya, aku bertekad, jika ia memang mengetahui rahasiaku, aku akan berjuang. Aku tidak ingin hanya menjadi istri yang menikah demi harta. Aku ingin menjadi istri yang layak dicintai. Aku baru sadar, inilah tujuan baruku. Dan jalan menuju sana tidak akan mudah. Hari itu hujan turun deras. Sama seperti malam ketika aku mulai menyadari perasaanku pada Ardi. Bedanya, kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Ardi pulang lebih cepat, wajahnya dingin, langkahnya berat. Ia duduk di ruang tamu tanpa sepatah kata pun, lalu meletakkan sesuatu di meja. Buku harian. Darahku seakan berhenti mengalir. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, semuanya sudah berakhir. Aku membacanya, ucapnya pelan namun tegas. Kamu menikah denganku demi harta. Semua yang kutawarkan, semua cintaku, tidak pernah benar-benar kamu inginkan, kan? Aku mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. Air mataku jatuh begitu saja. Ardi, itu dulu. Sekarang berbeda. Aku benar-benar. Tolong jangan melanjutkan, potongnya. Suaranya tenang, tapi matanya penuh luka. Aku tidak tahu mana yang harus kupercayai lagi. Kata-katamu, atau tulisanmu yang jujur dari hatimu sendiri. Aku hancur. Semua kebahagiaan yang perlahan kubangun, semua rasa cinta yang baru kutemukan, seakan runtuh dalam sekejap. Malam itu, Ardi tidak tidur di kamar. Ia memilih berdiam diri di ruang kerja. Sementara aku menangis sendiri, menyesali semua kebohongan yang kujalin sejak awal. Untuk pertama kalinya, aku sadar, aku mungkin benar-benar kehilangan cinta yang baru saja tumbuh di hatiku. Dan sekarang, hanya tersisa satu pilihan terakhir yang paling sulit. Apakah aku akan jujur sepenuhnya? Meski resikonya ia meninggalkanku selamanya. Atau tetap berbohong, dengan harapan kecil ia tidak benar-benar meninggalkanku. Pilihan itu menunggu di depan mataku. Pagi itu rumah terasa begitu sunyi. Tidak ada suara Ardi menyapaku dengan hangat. Tidak ada tawa kecil saat ia memanggilku untuk sarapan. Aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja. Saat pintu terbuka, aku melihat wajahnya yang pucat, matanya sembab. Seolah ia tidak tidur semalaman. Ardi, suaraku bergetar. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, katakan yang sebenarnya. Hanya sekali ini aku ingin mendengar jawaban jujur darimu. Kalau kamu menikah denganku demi harta, katakan. Aku lebih memilih sakit karena kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Aku menangis terseduh. Rasanya seluruh dinding pertahanan yang kubangun runtuh. Aku tahu, inilah saatnya. Tidak ada jalan lain selain kejujuran. Dengan suara terbata, aku berkata, ya, aku menikah denganmu demi harta. Aku ingin kehidupan yang terjamin. Aku ingin membahagiakan ibu,
Aku ingin keluar dari kemiskinan. Itu alasanku dulu. Ardi terdiam. Ekspresinya tak bisa kutebak, seakan antara kecewa, marah, dan pasrah. Aku melanjutkan, tapi semua itu berubah. Aku tidak pernah menduga bisa jatuh cinta padamu. Aku sungguh mencintaimu sekarang, lebih dari semua yang bisa kubayangkan. Aku rela kehilangan segalanya asal tidak kehilangan kamu. Tangisku pecah. Aku berlutut di hadapannya, memohon. Namun Ardi bangkit dari kursinya, menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku sesak. Aku butuh waktu, ucapnya singkat. Lalu berjalan pergi meninggalkanku sendiri di ruangan itu. Aku terjatuh, terisak. Aku sudah memilih kejujuran, tapi kejujuran itu justru menghancurkan segalanya. Kini, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan. Berjuang dengan segenap hati untuk membuktikan cintaku. Meski kemungkinan terburuk adalah kehilangan Ardi selamanya. Sejak hari itu, hidupku berubah. Ardi jarang berbicara padaku. Ia masih menunaikan kewajibannya sebagai suami, menyediakan rumah, makan, dan kebutuhan lain, tapi hatinya seakan menutup rapat untukku. Aku tahu, kata-kata tidak lagi cukup. Satu-satunya cara untuk membuktikan cintaku adalah dengan tindakan. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kulakukan. Aku menyiapkan sarapan sendiri, meski ada asisten rumah tangga. Aku menunggunya pulang di depan pintu, menyambutnya dengan senyum. Meski seringkali ia hanya lewat tanpa menatapku. Aku juga berusaha mendekatkan diri dengan pekerjaannya. Aku menemani Ardi saat ia sedang menyusun laporan atau berdiskusi dengan timnya. Meski hanya duduk diam mendengarkan. Aku ingin ia tahu, aku tidak hanya mencintai hartanya, tapi juga dirinya, kehidupannya, bahkan perjuangannya. Suatu sore, aku memberanikan diri datang ke kantornya tanpa memberitahu. Aku membawakan bekal sederhana, nasi, lauk, dan sup hangat yang kubuat sendiri. Untukmu, kataku gugup saat meletakkannya di mejanya. Ardi menatapku lama, lalu perlahan membuka kotak bekal itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunduk dan makan dengan tenang. Tapi aku melihat matanya sedikit berkaca-kaca. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Mungkin ia belum bisa langsung memaafkanku. Tapi hatinya masih bisa disentuh. Aku tahu perjalananku masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ada sedikit harapan yang membuatku berani terus berjuang. Beberapa minggu berlalu. Hubunganku dengan Ardi memang belum kembali seperti semula. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Suatu malam, ketika aku sedang membaca di ruang tamu, Ardi tiba-tiba duduk di sampingku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatapku lama. Aku melihat usahamu, katanya pelan. Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. Aku tahu kamu mencoba memperbaiki semuanya. Tapi aku masih sulit melupakan apa yang kutemukan di buku harianmu. Rasa sakit itu nyata. Air mataku menetes. Aku tahu, Ardi, dan aku tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu. Tapi aku bisa berjanji satu hal, aku akan mencintaimu sepenuh hati mulai sekarang. Tanpa syarat, tanpa alasan lain. Suasana hening. Aku takut ia akan kembali menolak. Namun, tiba-tiba Ardi menghela napas panjang lalu menggenggam tanganku. Kalau begitu, buktikan terus. Jangan hanya hari ini.
Jangan hanya saat kamu merasa bersalah. Buktikan kalau cintamu memang benar-benar ada. Meski suatu hari aku jatuh, meski suatu hari harta ini hilang, aku mengangguk kuat, menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya sejak rahasiaku terbongkar, aku merasa ada cahaya yang menembus kegelapan di antara kami. Malam itu kami berbincang lama. Tidak semuanya manis, ada luka yang masih terasa. Tapi setidaknya, pintu hati Ardi mulai terbuka kembali. Dan di dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi menjadikan harta sebagai alasan. Cinta adalah satu-satunya alasan yang ingin kupegang selamanya. Setahun sudah berlalu sejak rahasiaku terbongkar. Hubungan kami tidak selalu mulus. Ada kalanya aku masih melihat keraguan di mata Ardi. Namun seiring waktu, keraguan itu perlahan memudar, digantikan oleh keyakinan baru. Aku terus membuktikan cintaku lewat hal-hal sederhana. Menemaninya bekerja hingga larut, mendukung setiap keputusannya, dan yang terpenting, mencintainya tanpa syarat. Aku tidak lagi memandang rumah besar, mobil mewah, atau harta yang menumpuk. Semua itu tidak berarti apa-apa dibandingkan senyum Ardi ketika ia menatapku dengan tulus. Suatu malam, saat kami duduk di teras menatap bintang, Ardi meraih tanganku. "Aku percaya padamu sekarang," katanya lirih. "Aku percaya cintamu memang benar-benar ada." Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku tidak pernah menyangka pernikahan yang awalnya hanya sebuah kesepakatan dingin demi harta, kini berubah menjadi kisah cinta yang paling hangat dalam hidupku. Aku menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah tahu apa itu cinta sejati." Ardi tersenyum, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Di matanya, aku melihat keyakinan yang sama, bahwa kami kini berjalan bukan karena harta, melainkan karena hati. Dari perjalanan ini, aku belajar bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan harta. Kebohongan mungkin bisa memberi kenyamanan sesaat, tapi hanya kejujuran dan ketulusan yang mampu menyelamatkan sebuah hubungan. Dan yang paling penting, kesempatan kedua adalah hadiah yang harus dijaga dengan sepenuh hati.